Baru-baru ini, Tengku Zanzabella mengatakan begini. Beberapa ya, karena DM banyak banget ya, gue nggak bisa buka semua. Beberapa lah ya, gue baca, gue lihat yang kirim-kirim video kayak gitu kan. Lalu gue lihat lah ya kan, ya Allah tingkahnya terbongkar si Gocap itu. Kalau terbongkar si Gocap kena pancingan ya kan, si Gocap langsung stres, langsung menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ya, begitu pula dengan adik-adiknya yang agak saraf. Ya, yang beberapa keropos gitu. Jadi gue yakin otaknya juga apa ya, agak-agak sedeng ya. Lalu apa namanya, dia membahas soal agama. Dia itu kurang informasi, ngebacot doang. Dimana juga followers gue dari zaman batu sampai zaman Adam Jordan, ya mereka tahu gue menganut agama apa. Nah, for your information, edukasinya di sini adalah di Indonesia ini boleh sekali orang ditulis di kolom KTP itu agamanya adalah kepercayaan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berkeyakinan kejawen, Sunda Wiwitan, ya, lalu Kaharingan. Ya, tapi mereka dapat rekomendasi Sikh. Harusnya Sikh juga bisa dapat kepercayaan ya di kolom status agamanya. Nah, untuk gue, saya dilahirkan oleh seorang muslim. Tapi di keluarga saya itu sangat campur-campur, ya. Lalu, saya remaja sudah tidak memilih agama, namanya agnostik. But agnostic is different, not like other people agnostic ya. Jadi gue itu agnostiknya, kalau agnostik yang sebenarnya itu kan dia tidak menggunakan ritual tata cara ibadah, namun dia bertuhan, tetap Tuhan, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, tanpa nama, awal dan akhir, ya. Nah sedangkan gue masih menggunakan cara-cara apa, sesekali gue ke katedral, gue ke vihara, gue ke pura, gue ke masjid kalau boleh masuk, ya, apa aja gitu, pokoknya tempat ibadah yang gue bisa menarik energi positifnya dari sana, begitu. Nah, lalu seberjalannya waktu, saya di kolom KTP memang Hindu. Untuk tepatnya, saya tidak mutlak seperti India dan tidak mutlak seperti Bali, karena di Bali itu sedikit mencampurkan Hindu dengan animisme. Ya, mereka nggak paham apapun soal keyakinan ya. Jadi kalau saya ini Hindu, alirannya Siwa Buddha. Saya ini Bhakta Siva, Bhakta Dewa Siva. Ya, begitu. Jadi kalau dia bilang saya murtad, saya tidak pernah keluar agama, karena saya tidak pernah memilih selain sekarang ini. Ya, nggak perlu lo repot-repot, karena apa? Ibu saya, kakak-kakak saya yang sangat religius, mereka sangat paham agama, mereka sangat paham setiap jiwa pulang dengan apa yang dia yakini masing-masing. Ya, pesan mereka hanya satu: tetaplah di jalan kebaikan dan di jalan dharma, tetaplah berguna kepada nas manusia, ya, lalu ke Tuhan. Begitu ya. Jadi keluarga saya sangat paham bahwasannya setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan keluarga besar saya sangat paham tidak ada yang bisa menjamin surga dan kebenaran yang mutlak. Ya, begitu. Jadi mohon maaf, kalian kalau mau membahas soal agama, itu terang-terangan saya jelaskan dari sejak zaman batu sampai Adam Jordan. Dan saya, Tengku Zanzabella, sudah di fase saya tidak memikirkan surga neraka. Yang saya harus lakukan adalah sifat-sifat ketuhanan. Walaupun mungkin saya tidak ada apa-apanya, tapi saya berusaha menjalani dharma. Dengan apa? Dengan bisa berbuat baik dan berperilaku yang seharusnya. Ya, saya sudah di fase ketika Tuhan saya mengatakan, Tengku Zanzabella, kamu layaknya di neraka, maka saya akan patuh kepada Tuhan saya sebagai bentuk abdi dan kepercayaan saya kepada Tuhan saya. Bahwasannya, ya, tempat saya memang masih layaknya di neraka. Begitu, ya.
Jadi kalau kau membahas isu-isu agama, apalagi tidak paham seluk-beluknya, kau tidak paham tentang animisme, tentang sejarah Nusantara, di mana di Nusantara ini agama yang sebenarnya adalah animisme. Lalu masuk peradaban Hindu-Buddha, lalu masuk peradaban Katolik Islam, melalui jalur perniagaan. Siapa yang datang membawa agama tersebut? India dan Arab, lalu China. Bahkan masih menjadi perdebatan wali-wali itu China atau tidak, ya. Tapi terlepas dari itu hanya persoalan peradaban yang berubah sesuai dengan perkembangannya. Ya, tidak ada masalah orang mau kembali atau mempertahankan atau bertahan di agama leluhur atau kepercayaan leluhurnya. Tidak ada masalah juga orang yang berkeyakinan di peradaban baru. Nggak ada masalahnya, itu semua adik kakak, ya. Yang pantas itu untuk kau bicarakan adalah bagaimana esensi dari sebuah keyakinan yang kau fahami, yang kau anut. Berlakulah baik sesuai seperti keyakinanmu, begitu, ya. Nah, kalau soal sapi gelondongan, dia itu bukan bicara fisik, tapi dia bicara karena saya menganut menghargai sapi di dalam Veda, kitab suci saya, sebagai aditi, lambang kesuburan ternak alam semesta. Ya, karena sapi yang disebut aditi tersebut adalah Bhakta Siva. Dia merelakan dirinya untuk sampai akhir zaman memberi susunya untuk diminum kepada manusia, dan tenaganya dipakai membantu Dewi Sri untuk membajak sawah sehingga padi-padi tumbuh subur. Maka saya menghargai sapi dan tidak memakannya karena lambang kesuburan alam semesta. Begitu. Jadi sapi bukan Tuhan saya. Saya mau bilang sama kamu manusia yang kurang literasi dan kurang sejarah, ya, saya kasih tahu sama kamu ya, monyet. Mendingan kau banyak baca, banyak membaca dan menggali informasi dari berbagai sumber, ya. Ya, biar tidak literasi. Fansmu atau bala-balamu dan kacungmu kalau mau melawan saya, usahakan dengan ilmu, bukan dengan congor otak kosong. Baru-baru ini, Tengku Zanzabela mengatakan begini. Beberapa ya, karena DM banyak banget ya, gue gak bisa buka semua. Beberapa lah ya, gue baca, gue lihat yang kirim-kirim video kayak gitu kan. Lalu gue lihat lah ya kan, ya Allah tingkahnya terbongkar si Gocap itu. Kalau terbongkar si Gocap kena pancingan ya kan, si Gocap langsung stres, langsung menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ya, begitu pula dengan adik-adiknya yang agak saraf, ya, yang beberapa keropos gitu. Jadi gue yakin otaknya juga agak-agak sedeng ya. Lalu dia membahas soal agama. Dia itu kurang informasi, ngebacot doang. Dimana juga followers gue dari zaman batu sampai zaman Adam Jordan, ya mereka tahu gue menganut agama apa. Nah, for your information, edukasinya di sini adalah di Indonesia ini boleh sekali orang ditulis di kolom KTP itu agamanya adalah kepercayaan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berkeyakinan kejawen, Sunda Wiwitan, ya, lalu Kaharingan, ya. Tapi mereka dapat rekomendasi Sikh. Harusnya Sikh juga bisa dapat kepercayaan ya di kolom status agamanya. Nah, untuk gue, saya dilahirkan oleh seorang Muslim, tapi di keluarga saya itu sangat campur-campur, ya. Lalu saya remaja sudah tidak memilih agama, namanya agnostik. But agnostic is different, not like other people agnostic ya. Jadi gue itu agnostiknya, kalau agnostik yang sebenarnya itu kan dia tidak menggunakan ritual tata cara ibadah, namun dia bertuhan, tetap Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal tanpa nama awal dan akhir, ya. Nah,
Nah sedangkan gue